Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dari perwakilan kelompok 9 dari program studi PGMI semester 3. NIM 1319016 Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang artikel ilmiah laporan. Ada yang tahu artikel ilmiah itu apa? Nah, artikel ilmiah yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bagi pengembangan karir peneliti dan akademisi. Ada berbagai cara mempublikasikan karya ilmiah, misalnya berupa makalah yang diseminarkan, lalu dijadikan prosiding, atau dikirimkan ke jurnal untuk dipublikasikan. Nah, prosiding sendiri itu apa? Ada yang tahu? Nah, prosiding adalah kumpulan dari karya ilmiah, khususnya makalah seminar, yang dibutuhkan dengan ketentuan masing-masing penyelenggara seminar. Nah, ada beberapa jenis artikel ilmiah yang dapat dimuat dalam suatu jurnal ilmiah. Misalnya, artikel ilmiah primer, review, komunikasi singkat, laporan perdana, dan sebagainya. Artikel ilmiah primer adalah versi ringkas dari sebuah laporan penelitian dosen, skripsi, tesis, atau disertasi. Pada umumnya, sebuah artikel ilmiah dikonversi dari laporan hasil penelitian. Sebagian dari laporan penelitian tersebut dapat digunakan untuk menulis artikel. Namun, tidak semua substansi laporan penelitian layak untuk diangkat dan dikemukakan. Laporan penelitian pada umumnya ditulis dengan bahasa yang sangat formal, sehingga terkesan kaku. Oleh sebab itu, tulisan perlu diedit kembali agar lebih enak dibaca dan lebih mudah untuk dipahami. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang ditulis setelah penulis melakukan suatu penelitian ilmiah dengan tujuan tertentu. Penelitian yang dilakukan harus didasarkan pada prosedur ilmiah, metode penelitian, hasil penelitian, maupun teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Kemudian dituliskan dalam bentuk karya ilmiah dengan mengikuti sistematika penulisan ilmiah sesuai dengan konvensi yang berlaku. Sistematika penulisan laporan penelitian itu apa saja? Nah, sistematika penulisan laporan penelitian itu terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Masing-masing bagian dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal yaitu hal-hal yang termasuk dalam bagian awal. Itu apa saja? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu halaman sampul. Yang kedua, lembar logo. Yang ketiga, halaman judul. Yang keempat, lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan ini yang seperti apa? Misalnya, lembar persetujuan guru pembimbing dan lembar persetujuan guru penguji. Kemudian, yang kelima yaitu abstrak. Nah, abstrak di sini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keenam yaitu kata pengantar. Yang ketujuh, daftar isi. Yang kedelapan, daftar tabel. Yang kesembilan, daftar gambar. Dan yang ke-10 yaitu daftar lampiran dan lain dan daftar-daftar yang lainnya. Nah, sekarang yang kedua yaitu bagian inti. Bagian inti itu terdiri dari 5 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Yang kedua, yaitu tinjauan teoritis atau pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu daftar pustaka. Yang kedua, lampiran. Yang ketiga yaitu riwayat hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi penjelasan materi tentang artikel ilmiah laporan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.